Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Adab Sulukil Murid itu disebutkan, beliau menukil hadis Nabi, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, daripada tanda Allah itu berpaling kepada hambanya. Ujar Nabi ini, yang mana Al-Imam Al-Ghazali mengutip hadis Nabi ini dimasukkan dalam kitab beliau Adab Sulukil Murid. Tanda orang itu dibelakangi oleh Allah atau Allah berpaling daripada hamba itu adalah di mana dia al-istighalu bima la ya'nih atau istighaluhu bima la ya'nih, sibuknya tidak ada manfaat, sibuknya kepada sesuatu yang sia-sia. Apabila dalam kehidupan di dunianya sibuk kepada hal yang sia-sia mulu, maka pertanda Allah berpaling kepada hamba itu. Allah. Tidakkah kullu syai'in alamah, setiap sesuatu itu ada tanda. Kayak kemarin kita memperdapati lagi fenomena alam dengan adanya gerhana bulan total yang sungguh mengkhawatirkan, dan kita wajib khawatir dan takut kepada Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW di zaman beliau, ketika terjadi gerhana matahari, terlihat muka beliau seperti orang yang penuh dengan ketakutan. Padahal Nabi kita Muhammad SAW dijamin masuk surga. Ulun batakan lawan pian, jamaah, mun pian itu sudah dijamin surga, kira-kira apalagi yang pian kutani? Jamaah, ya kan? Mun pian itu dijamin masuk surga, apalagi yang dikutani? Jelas-jelas umpama seperti Rasulullah SAW yang mendapatkan makam yang tertinggi di antara semua makhluknya Allah, tetap saja beliau merasakan ketakutan yang luar biasa. Sampai dalam khutbah gerhana beliau mengatakan, ya umat Muhammad, labaqaitum qalila wala dhahaktum katsira. Ujar Nabi kita, wahai umat Nabi Muhammad, sungguh sangat sedikit bagi kalian menangis dan sangat banyak bagi kalian itu tertawa. Wallah law ta'lamuna ma a'lam, jikalau kalian itu tahu apa yang aku ketahui, ma dhahaktum qalilan wa la baqaitum katsira. Dalam riwayat yang lain, maka kalian tidak akan tertawa banyak, tapi kalian akan menangis yang sangat banyak atas takut kepada Allah. Kenapa Nabi kita menarik kita untuk terus takut kepada Allah? Supaya kita jangan salah menaruh khauf, jangan salah menempatkan rasa takut. Adanya gerhana sampai Nabi kita itu mengatakan dalam hadis, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda kebesaran Allah. La yankashifani li mauti ahad. Tidak terjadi keduanya itu gerhana oleh sebab mati seseorang, wala li hayati, ataupun dengan sebab hidupnya seseorang. Kenapa jadi Nabi mengatakan seperti itu? Karena berbetulan saat terjadi gerhana di zaman beliau, anak beliau yang bernama Ibrahim wafat.
ketika anak Nabi kita yang bernama Ibrahim daripada istri beliau Mariyatul Ghibtiyah wafat, pada saat orang-orang jahiliyah mengatakan, nah ini sebab Ibrahim wafat maka terjadi gerhana. Nabi tegaskan, ini bukan gerhana matinya anakku ataupun hidupnya siapapun, bukan, tapi ini dua tanda kebesaran Allah. Allah menampakkan dengan jelasnya bahwa yang sombong di atas muka bumi Allah, yang kalian bisa menghitung peredaran bulan, peredaran matahari, yang dengan ilmu yang kalian rasa itu adalah kalian pintar. Ayo coba, bisakah kalian menghentikan terjadinya ini gerhana? Bolehlah kalian bisa memindah, ataupun dalam artian bahasa kita sekarang hujan apa namanya, hujan buatan enggak? Dengan kepintaran manusia merasa pintarnya, oh kami pun bisa bikin hujan buatan. Bukan hanya Tuhannya orang Islam, kata mereka yang mengandalkan kepintaran. Sekarang Allah tampakkan gerhana. Siapa yang kalian rasa kalian hebat? Ayo, siapa yang bisa menahan itu terjadinya gerhana? Sampai di dalam Al-Quran Allah tegaskan lagi, yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Pada saat terjadinya kiamat, sebelum itu terjadi ada umat Nabi Muhammad yang mengolok-olok tentang kiamat, batakunnya itu kayak mau ulut-ulut, apabila gelang kiamat. Lalu Allah tegaskan, faidza bariqal basar, kiamat akan terjadi apabila kalian nanti matanya terbelalak dan tercengang-cengang melihat keadaan itu. Kiamat yang kalian kira kiamat itu hanya sekedar buayan cerita fiktif, pas terjadi itu kiamat, mata kalian akan terbelalak semua melihat kejadian yang namanya kiamat. Wa khasafal qamar, dan ketika terjadinya gerhana bulan, yaitu cahaya bulan hilang. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan dikumpulkannya matahari dan bulan terbit bersamaan. Allah sudah berikan cerita ini dan janji ini di dalam Al-Quran. Yaqulul insan yauma idzin ainal mafar, pada satu manusia bertanya, kemana kami lari? Kalla la wazar, sekali-kali kalian tidak akan bisa lari dari kiamat. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, kecuali kalian bisa lari kepada Allah Tuhanmu, tempat kembali yang menyelamatkanmu, Allah. Lalu Nabi kita itu menampakkan rasa takutnya bukan karena beliau hanya sekedar mencontohkan, tapi beliau takut akan Allah murka kepada umatnya, Allah murka kepada ini makhluknya Allah. Lalu kita disuruh, disunnahkan melaksanakan sholat gerhana. Bagi yang belum terbiasa sholat gerhana bingung kenapa sholat gerhana rakaatnya 2 rakaat, tapi setiap 1 rakaatnya 2 kali ruku'. Memang sholat gerhana itu ada 3 cara yang kita lakukan. Cara pertengahan, kalau kita melakukan cara Nabi Muhammad, cara yang pertama jelas kita kada kawal. Cara Nabi Muhammad itu sholat gerhananya ayatnya panjang. Ayatnya panjang, ruku'nya pun seukuran ayat yang dibaca. Kalau ayatnya dibaca itu kisaran 10 menit, maka ruku'nya 10 menit. Habis itu bangkit dari ruku', Fatihah ayat yang kedua berapa menit? 5 menit, maka ruku'nya pun 5 menit. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang biasa kita lakukan, ulama-ulama kita di sini melakukan, oleh sebab kita yang tidak terbiasa lama berdiri, apalagi ada orang yang lemah yang tidak mampu berdiri lama, lalu mengambil jalan tengah. Ayatnya agak pendek, ruku'nya pun ikut pendek. Bayangkan, jangan ruku' ayat surah yang dibaca Nabi kita Muhammad pada sholat gerhana, sembahyang tasbih itu aja. Ya kan, waktu ruku' membaca tasbih 10 kali, nah menggatar sudah lintut. Jangan yang duha yang anu mungkin.
Nabi kita melama-lamakan rukuknya, Nabi kita melama-lamakan sujudnya, memanjangkan bacaan ayatnya. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah. Wal'iyadzubillah, kalau kita mengikuti orang yang milenial zaman sekarang, ada gerhana cuman selfie, cuman foto. Padahal hal-hal kayak itu maululut mun hendak itu lakasi kembali kepada Allah dengan melaksanakan sholat gerhana. Nabi yang dijamin selamat aja beliau takut. Kita yang kada dijamin selamat santai-santai aja. Ini lucu namanya. Jamaah rahimakumullah wa atharakumullah. Nah, jadi nurul wasatiyah adalah mutiyatul abdi minal istighali bil khalqi ila al istighali bil haqqi, yaitu menyibukkan diri kepada Allah yang tadinya ia menyibukkan diri kepada makhluk. Yang kedua, di dalam nurul wasatiyah ini wa minal i'timadi 'alal 'amal, yang tadinya orang ini hanya bapingkut lawan amal. Setelah dapat nurul wasatiyah, maka nurul wasatiyah ini menjadi transportasinya kepada apa? Ilal i'timadi 'ala Allah. Dia berpegang penuh kepada Allah. Pindah dari berpegang kepada amal, lalu pindah berpegang kepada Allah yang menolongi inya beramal. Kalau nurul bidayah masih berpingkut lawan amal, dapat nurul wasatiyah kada berpingkut lagi lawan amal, tapi berpingkut lawan Allah yang menolongnya untuk beramal. Allah. Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa man i'timada 'ala nas malla, barang siapa yang berpingkut lawan manusia, maka dia akan menemui yang namanya kebosanan. Wa man i'tamada 'ala malih qalla, barang siapa yang berpingkut kepada hartanya, maka tidak akan pernah merasa cukup. Wa man i'tamada 'ala sultanih zalla, dan apabila berpingkut lawan rajanya, pemimpinnya, maka zalla akan tergelincir dirinya. Wa man i'tamada 'ala Allah, barang siapa yang berpingkut kepada Allah, fala malla, dia tidak akan pernah bosan, wala qalla, dia tidak akan pernah merasa sedikit, akan dicukupkan oleh Allah rasa hatinya dengan qanaah, dengan kepuasan, dengan rasa tenang. Wala zalla, dan dia tidak tergelincir kalau dia berpingkut lawan Allah. Siapa yang mengatakan? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka yang paling dikhawatirkan, ujar al-Imam al-Ghazali, wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khayruhu syarrahu falyatajahaz ila an-nar. Barang siapa yang sampai umurnya sudah 40 tahun tapi kebaikannya itu masih dikalahkan oleh kejahatannya. Apabila orang itu sudah sampai umur 40 tahun masih aja kejahatannya yang menang, kebaikannya kalah, falyatajahaz ilan nar, maka siap-siap menuju neraka, kata Al-Imam Al-Ghazali. Makanya sunnah kalau sudah umur 40 tahun ke atas itu pakai tongkat, sebagaimana Nabi dapat wahyu menjangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Orang yang pakai tongkat di atas umur 40 tahun menghilangkan rasa takabur. Itu dalam salah satu fadilah bil 'asa namanya, keutamaan memakai tongkat untuk menghilangkan rasa sombong atas kekuatannya. Sadar diri semakin tua semakin melemah. Oleh sebab apa? Kita memang lemah.
Jadi jangan heran ada orang 40 ke atas Habib-habib pakai tongkat. Kenapa? Mengamalkan sunnah. Nah, jadi mun sudah sampai umur 40 tahun lebih ke atas, kadada jua rasa ingin taubat, kadada mendapatkan nurul bidayah, apalagi nurul wasatiyah, maka hati-hati, falyatajahaz ilan nar, siap-siap menuju neraka. Siapa yang bilang? Bukan ulun, tapi Al-Imam Al-Ghazali. Allah. Kiranya cukup ujar Allah 40 tahun nih kamu berleha-leha dengan makhluk, berleha-leha dengan dunia, lupa denganku. Masih aja di atas 40 ikam kayak itu. Ya Allah. Makanya umur panjang itu bonusnya adalah selain masanya diperpanjang, juga kesempatannya diperpanjang oleh Allah untuk taubat. Lalu kita muhasabah diri. Ya Allah, kawan ulun anumnya mati, ulun masih hidup. Tidak lain tujuan pian yang memanjangkan usia ulun, memberikan kesempatan untuk ulun lebih baik. Husnudzan kita kepada Allah. Allah, apalagi mun sampai tua-tua keladi, bahaya menilah. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Ya Allah, hai. Sudah tua, uban bahambur, masih aja mencekik botol. Sudah tua, uban bahambur, masih aja manui gadis. Ya, sudah tua, uban bahambur, masih aja tiap malam duduk di pos ronda. Bapak jaga-jaga malam ala kulihal, main dum. Tua sudah nih. Allah. Nyaman situ nyambat anum. Yang anum mungkin belum tentu juga panjang umur. Pian yang panjang umur tuh syukuri dengan taubat. Mumpung Allah panjangkan umur, berapa tahun sudah pian mengenyam makan uyah, berapa tahun pian mengenyam pengalaman-pengalaman hidup, rasanya cukuplah itu menjadi pelajaran buat pian dan buat kita semua agar bisa menjadi lebih baik hingga husnul khatimah. Dan cahaya yang ketiga sebagai tunggangan orang yang pada puncaknya yang disebut dengan nurun nihayah, cahaya yang paling puncak adalah sebagai tunggangan bagi hambanya matiyatul abdi min ru'yati nafsi ila ru'yati rabbih, min hubbil akwan ila hubbil muqawwid. Cahaya nihayah ini sebagai kendaraan atau tunggangan bagi hamba yang tadi hanya memandang makhluk, lalu akhirnya hatinya dan mata zahirnya pun ikut tidak lagi memandang makhluk, tapi yang ia pandang yang menjadikan makhluk. Imam Hasan Al-Basri naik haji, cus berangkat di depan Ka'bah mengatakan, ra'aitul Ka'bah wala ra'aitu rabbal Ka'bah. Aku melihat Ka'bah tapi aku kada melihat Tuhannya. Tuhan Ka'bah yaitu Allah. Naik haji yang kedua kali, beliau memusyahadakan sekuat mungkin, lalu beliau mengatakan ra'aitul Ka'bah wa ra'aitu rabbal Ka'bah. Aku melihat Ka'bah dan aku melihat Tuhan Ka'bah. Naik haji yang ketiga kali, pada puncaknya baru beliau merasakan nikmatnya wala ma ra'aitul Ka'bah illa ra'aitu rabbal Ka'bah. Aku tidak lagi melihat Ka'bah, yang kulihat hanya Tuhan Ka'bah yaitu Allah. Tenggelam sudah makhluknya, yang timbul yang menjadikan makhluk. Ini puncaknya orang ma'rifat Allah. Ada syuhudul kathrah fil wahdah, ada syuhudul wahdah fil kathrah. Kalau masih syuhudul kathrah fil wahdah, melihat yang banyak ini baru ingat Tuhan, ini masih mengandalkan alat atau media atau sebab baru dia ingat Tuhan. Tapi kalau sudah puncak ma'rifat, syuhudul wahdah fil kathrah, dia melihat Allah di setiap apapun banyak yang ada di alam ini. Kada lagi melihat yang banyak, hanya Allah. Ini sudah tinggi martabatnya, maqam ma'rifatnya. Subhanallah, mudah kita diberikan oleh Allah ilmu semacam ini, nyaman pada rasanya.
Karena kada ada lagi yang dipikirkan, kada ada lagi yang dipandang kecuali Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allahu ma'ah qablahu wa ba'dah." Tidak aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah bersamanya sebelum atau sesudahnya. Sampai Imam Junaidi Al-Baghdadi mengatakan, ana ukallimullah mundu 30 sanah. Aku bercakap-cakap dengan Allah selama 30 tahun. Hatta annas yadhunnuna ukallimuhum, sampai manusia itu mengira aku berpandar lawan inya. Padahal aku sudah tenggelam, tidak lagi berpandar kepada makhluk, tapi berpandar kepada yang menjadikan makhluk, Allah. Ini ungkapan-ungkapan mereka yang sangat luar biasa. Kun zahiran ma'al khalqi wa kun batinan ma'al haqqi. Jadilah zahir kalian memang bersama makhluk, tapi batin kalian selalu bersama yang menjadikan makhluk, Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ma'rifat kepada kita, dan sehingga kita mendapatkan maqam itu selamat hingga bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Perjumpaan yang paling indah yang diimpikan oleh orang yang ma'rifat adalah berjumpa dengan Allah. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa kepingin bertemu dengan Allah, maka Allah lebih lagi kepingin bertemu dengan orang yang kepingin bertemunya. Mudah-mudahan minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Mari kita istighfar. Ya astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fakkihna wa fakki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dhaka, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhil ya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقرها بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله دوج المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الكرى. اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعل من خلف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.